Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jumpa lagi di sini bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kedua sel tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan sel atau apa itu sel. Nah, sel merupakan unit terkecil atau sekumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Nah, kalau ada sekumpulan materi yang tidak bisa menjalankan fungsi kehidupannya, maka itu tidak disebut dengan sel atau itu bukanlah sel. Nah, makhluk hidup yang terdiri atas satu sel itu disebut dengan uniseluler, sedangkan makhluk hidup yang terdiri atas dua sel atau lebih dan banyak, maka itu disebut dengan multiseluler. Sel sendiri terbagi atas dua bagian. Nah, yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Nah, kita masuk kepada pembahasannya, yaitu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik adalah organisme yang inti selnya masih bersifat prokariotik, yaitu organisme belum terdapat membran inti, sedangkan pada eukariotik sudah terdapat membran inti. Nah, pada sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom atau dunia Monera, dunia Archaeopteryx, dunia Eubacteria. Sedangkan pada sel eukariotik ada protista, hewan, tumbuhan, bahkan pula di dalamnya terdapat manusia. Dengan demikian, maka anggota yang tergabung paling banyak terdapat pada sel eukariotik. Nah, di sini pada sel prokariotik juga terdapat organel-organel sel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedua sel tersebut dengan organel-organelnya beserta gambar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sel prokariotik. Ini yang disebut dengan sel prokariotik. Nah, yang pertama, organel sel yang pertama yaitu pili. Ini yang disebut dengan pili. Pili ini memiliki fungsi sebagai masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan dan tumbuhan yang disebut dengan pili. Guys, pili. Nah, yang kedua ada plasmid. Plasmid yang ini. Ya, plasmid ini memiliki fungsi membawa sifat non-esensial dan DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik. Yang ketiga ada ribosom. Nih, ribosom yang ini, mohon maaf kalau kurang kentara. Ini yang disebut dengan ribosom. Ribosom memiliki fungsi yaitu melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Ini dia. Yang berikutnya, di sini ada sitoplasma. Sitoplasma ini sendiri merupakan bagian terbesar dan memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Ini yang disebut dengan sitoplasma. Yang berikut ada membran sel atau membran plasma. Membran plasma sendiri memiliki fungsi untuk sebagai pelindung sel terhadap lingkungan. Itu yang disebut dengan membran plasma. Yang berikut ada dinding sel yang berwarna kuning. Ini dinding sel. Ya, dinding sel ini sendiri berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal.
Nah, yang berikutnya ada kapsul. Kapsul yang berwarna merah ini, teman-teman dapat lihat. Nah, kapsul ini dia berfungsi sebagai pelindung dalam sel ini. Jadi dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, yang berikutnya ada flagella. Mohon maaf. Flagella ini, yang berwarna hijau yang berbentuk panjang ini. Flagella ini dia merupakan alat gerak pada sel prokariotik. Sedangkan yang terakhir ada nukleus. Nukleus ini dia memiliki fungsi serupa dengan inti sel atau nukleus yang berada pada sel eukariotik. Hanya saja dia tanpa ada membran inti, makanya dia mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Jadi ini adalah gambar dan organel sel yang terdapat pada sel prokariotik. Dan kita akan membahas lebih lanjutnya pada sel eukariotik. Nah, inilah gambar daripada sel eukariotik. Nah, yang pertama ada membran sel. Nah, membran sel ini Membran sel adalah bagian terluar yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di luar. Ini yang disebut dengan membran sel. Ini. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma dalam sel eukariotik adalah cairan yang mengelilingi inti sel dan membran sel sebagai batas luarnya. Yang ketiga, ada nukleus. Ini. Nukleus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu ada nukleoplasma, ada nukleolus, ada membran inti. Nah, membran inti ini adalah lapisan pembungkus inti sel, sedangkan nukleolus adalah organel sel yang paling besar. Sedangkan nukleoplasma berfungsi untuk menyambungi bagian penting daripada sel yang dipekat oleh nukleolus atau anak inti. Yang berikutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Nah, teman-teman, retikulum endoplasma itu sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. Nah, yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Yang ini, retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai penampung protein sekretons yang disintesis oleh ribosom. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus, dia memiliki beberapa fungsi, yaitu mensintesis berbagai zat, misalnya lemak, kolesterol, fosfolipid, dan steroid. Itu adalah bagian dari retikulum endoplasma halus, sedangkan yang ini retikulum endoplasma kasar. Ya, yang berikutnya kita masuk kepada aparatur Golgi. Nah, aparatur Golgi berfungsi untuk memproses protein, kemudian disimpan dan dikirim ke berbagai organel sel. Nah, yang berikut yaitu mitokondria. Mitokondria ini berbentuk bulat panjang, jadi dibatasi oleh 2 lapis membran yang kuat, fleksibel, stabil, serta tersusun atas lipoprotein. Yang berikut ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah struktur paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma. Nah, yang terakhir itu ada sentriol. Sentriol ini dia berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, ini adalah organel sel yang terdapat dalam sel eukariotik. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf.
Kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom.